Halo netizen, selamat datang di channel Damn Movie. Di video kali ini, Mimin akan merekap sebuah film komedi yang berjudul Fight Back to School. Film ini sendiri akan bercerita tentang Shincho, seorang polisi yang nyaris dipecat karena gagal dalam latihan. Agar tidak dipecat, akhirnya Shincho terpaksa mengikuti perintah atasannya, yaitu menyamar jadi murid SMA untuk menyelidiki sebuah kasus. Kira-kira berhasilkah ia menjalankan misi tersebut? Yuk, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam isi cerita. Film dimulai dengan memperlihatkan Shincho, seorang polisi angkatan khusus, sedang memimpin pasukannya dalam sebuah latihan. Di sana, ia dan rekannya ditugaskan untuk menyelamatkan seorang wanita yang ceritanya sedang diculik. Setelah melakukan persiapan, akhirnya mereka pun mulai beraksi. Singkat cerita, Shincho dengan seorang diri akhirnya berhasil menyelamatkan wanita tersebut. Akan tetapi ternyata tanpa ia sadari, semua pasukannya mendapat tanda silang yang menandakan telah mati tertembak. Akhirnya mereka pun gagal dalam latihan itu. Komandan yang melihat itu seketika berniat ingin memecat Shincho dari pasukan tersebut. Shincho yang menyadari itu mulai memohon agar dirinya diberi kesempatan. Beruntung tidak lama berselang, seorang komisaris menelpon dan meminta Shincho untuk segera menemuinya. Di sana Pak Komisaris memberi pilihan kepada Shincho. Ia mengatakan kalau sedang mengalami masalah yang mana senjata miliknya telah dicuri oleh seorang anak SMA. Karena takut senjata tersebut digunakan oleh mereka untuk kejahatan, ia pun meminta Shincho untuk menyelidiki itu. Dan faktanya ternyata alasan Pak Komisaris memanggil Shincho ke sana adalah meminta Shincho untuk menyamar jadi murid SMA. Mendengar itu, Shincho pun kaget. Akan tetapi karena merasa statusnya sedang terancam, dengan terpaksa ia pun menerima misi itu. Sehingga keesokan paginya tibalah ia di sekolah yang dituju. Sekolah khusus murid laki-laki itu bernama Edinburgh College. Setelah itu ketika ia masuk ke dalam, ia pun seketika dikagetkan oleh sekumpulan murid-murid yang sedang dihukum di halaman sekolah. Tidak sampai di situ, matanya langsung tertuju ke arah papan peraturan sekolah yang sangat panjang. Sontak Shincho pun panik karena faktanya sekolah yang ia masuki ini merupakan sekolah elit. Setelah itu ia pun dibawa ke ruangan kepala sekolah dan langsung diospek habis-habisan di sana. Yes, sir. Kemudian tibalah ia di dalam kelas dan benar saja, ternyata materi pelajaran yang diajarkan oleh sekolah tersebut ternyata di luar kapasitas otaknya. Sehingga membuat Shincho pun pusing dan melamun seketika. Tiba-tiba tak lama berselang sebuah penghapus melayang ke arahnya. Akhirnya selama jam pelajaran ia pun terus dilempar penghapus sepanjang hari. Saat jam istirahat tiba, Shincho yang tidak tahan dengan itu akhirnya berniat ingin kabur dari sekolah. Tapi sayangnya rencana tersebut diketahui oleh Capsec sehingga dibantu oleh para guru, mereka pun menahan Shincho. Di sana tiba-tiba Shincho pun dikagetkan oleh seorang guru bernama Miss Ho yang akhirnya membuat ia luluh seketika. Dengan alasan sedang sakit, Shincho pun dirawat oleh guru tersebut dan Miss Ho mengatakan kalau ia adalah pengawas dari kelasnya Shincho. Miss Ho juga mengatakan kepada Shincho untuk segera menghubunginya jika ada masalah. Akhirnya dari pertemuan itu membuat Shincho kembali bersemangat. Setelah itu saat ia tiba di kelas, ia pun dikejutkan oleh dua orang preman yang sedang memalak teman sebangkunya yang bernama Turtle Wong. Sadar akan statusnya, akhirnya Shincho hanya bisa menatap preman tersebut tanpa melakukan apa-apa. Sepulang sekolah, Shincho tiba-tiba dicegat oleh seorang penjaga sekolah yang faktanya ia adalah partner yang ditugaskan oleh Pak Komisaris untuk mendampingi Shincho dalam menjalankan misi. Pria yang bernama Uncle Tad itu merupakan bawahan dari Shincho dan ia sudah ditugaskan lebih dulu di sana sebelum Shincho tiba. Kemudian Shincho pun mengawasi preman yang sebelumnya sempat memalak di kelas tadi yang faktanya ia merupakan salah satu komplotan gangster yang diketuai oleh Big Teddy. Uncle Tad juga mengatakan kalau preman yang bernama Johnny tersebut merupakan target yang ia curigai sebagai dalang dari pencurian senjata milik Pak Komisaris. Kemudian scene berganti di kantor milik anggota gangster dan terlihat Big Teddy sedang kebingungan karena mereka saat itu sedang terlilit hutang. Hal tersebut membuat mereka yang awalnya menjual narkoba akhirnya berganti profesi menjadi penjual senjata ilegal. Setelah itu Johnny dan temannya tiba di sana dan ternyata Johnny yang merupakan anak orang kaya ini telah dimanfaatkan oleh gangster tersebut.
Johnny sebelumnya telah menyelundupkan 2 buah mobil milik kakaknya di sana dan kedatangannya kali ini tidak lain ialah meminta bagian miliknya. Akan tetapi Big Teddy beralasan kalau belum mendapat bayaran dari kliennya. Setelah itu Johnny pun mengeluarkan sesuatu dari tasnya yang ternyata itu adalah pistol milik polisi yang sebelumnya telah ia curi. Ternyata dugaan Uncle Tad benar. Merekalah dalang dari pencurian senjata milik komisaris. Melihat itu, Big Teddy pun terlihat cemas karena tidak menyangka kalau kroconya ini bisa senekat itu. Kemudian scene berganti di kediaman Uncle Tad dan terlihat ia sedang berdoa di sebuah batu nisan. Sing Chow yang melihat itu terlihat bingung karena menyadari begitu banyak batu nisan. Akhirnya Uncle Tad menjelaskan kalau ke-9 batu nisan tersebut ternyata milik partnernya yang telah mati saat bertugas bersama dirinya. Uncle Tad juga mengatakan kalau hari ini ia telah menambahkan 1 batu nisan lagi sebagai persiapan untuk Sing Chow. Mendengar itu Sing Chow pun mengamuk. Keesokan harinya di sekolah karena Sing Chow tidak mengerjakan PR membuat ia sepanjang hari terus-menerus dihukum oleh para guru. Miss Ho yang melihat itu pun bingung ada apa dengan murid ini. Sampai akhirnya salah satu preman pun menertawainya. Sehingga ia hilang kendali dan tanpa ragu langsung menendang preman tersebut. Di sisi lain ternyata kepala sekolah menyaksikan kejadian itu sehingga hukumannya pun bertambah dengan berdiri di lapangan dan disaksikan oleh semua orang. Akhirnya dari kejadian itu sepulang sekolah di kantor polisi dengan ditemani Uncle Tad, Sing Chow pun mulai mengerjakan PR. Pak komisaris yang awalnya kebingungan melihat Sing Chow di sana akhirnya mengusir mereka. Sampai tibalah di pagi hari, Sing Chow yang ketiduran ternyata masih juga belum menyelesaikan PR tersebut. Akhirnya tanpa pilihan lain, Sing Chow pun menyogok para murid di sana untuk mengerjakan PR miliknya. Setelah PR-nya selesai dikerjakan di dalam kelas, di depan Wong, ia pun mulai menyombongkan diri. Tapi tiba-tiba, ekspektasi Sing Chow mendadak hancur setelah si guru dengan santainya mengadakan ujian dadakan. Sing Chow yang tanpa persiapan seketika langsung mengeluarkan keringat dingin. Tapi tiba-tiba ia pun mendapat ide dan dengan walkie-talkie-nya ia pun menghubungi Uncle Tad untuk meminta bantuan di luar. Akhirnya dengan dibantu oleh Pak Komisaris dan anggota polisi di sana, Sing Chow pun mulai mengerjakan soal tersebut satu demi satu. Tapi akhirnya guru mendengar suara berisik dari Uncle Tad sehingga membuat Uncle Tad kabur dan Sing Chow pun kembali mulai kebingungan. Sampai akhirnya seketika ia pun melihat Turtle Wong ternyata mencontek buku catatan sehingga membuat Sing Chow kembali mendapat harapan. Bersama dengan Wong, Sing Chow pun mulai beraksi. Dan tiba-tiba, karena terlalu mencolok, mereka berdua pun akhirnya ketahuan. Tapi ternyata Sing Chow membela Wong dengan mengatakan kalau Wong tidak bersalah dan hanya dirinya saja yang mencontek sehingga ia pun dihukum dan dibawa ke ruang guru. Ya elah, udah ketahuan ternyata yang ia contek salah buku dong. Akhirnya dari kejadian itu membuat Capsek berniat ingin memanggil orang tua dari Sing Chow. Hal tersebut membuat Sing Chow kebingungan. Lah saya kan murid bohongan pak. Tapi ternyata saat para guru melihat data siswa milik Sing Chow akhirnya diketahui kalau di sana tertulis kalau wali dari Sing Chow adalah Uncle Tad. Guru pun terkaget-kaget, begitu juga dengan Sing Chow. Akhirnya Uncle Tad pun dipanggil ke sana. Di sana kepala sekolah memberitahu kepada Uncle Tad kalau Sing Chow mencontek saat ujian. Ya namanya juga orang tua settingan, akhirnya mendengar itu Uncle Tad pun menanggapinya dengan B aja. Hal tersebut membuat para guru menjadi bertanya-tanya, lah kok santuy amat pak? Akhirnya menyadari itu, Sing Chow pun meminta Uncle Tad untuk berpura-pura memukulinya. Tapi ternyata, di luar ekspektasi, Uncle Tad malah mengajar Sing Chow sampai babak belur. Setelah keluar dari sana, Miss Ho yang melihat Sing Chow memiliki 3 kebodohan di atas rata-rata membuat ia berniat ingin mengajari Sing Chow belajar. Sing Chow pun dengan senang hati menerima tawaran itu. Setelah itu saat ia menuju ke kelas, ia pun dihadang dan diajak ke atap oleh Johnny dan teman-temannya. Di sana mereka pun berniat ingin menghajar Sing Chow. Tapi tiba-tiba, Sing Chow yang aslinya merupakan ketua pasukan militer dengan cepat berhasil mengalahkan Johnny. Dalam sekejap menyadari itu, mereka yang berada di sana langsung menjadikan Sing Chow sebagai bos mereka. Setelah itu, sepulang sekolah, Miss Ho pun rutin mengajari Sing Chow belajar sehingga membuat Sing Chow dalam sekejap menjadi pintar. Seketika di sekolah, guru pun terheran-heran saat menyadari kalau Sing Chow semakin pro. Dari yang awalnya pro dalam belajar sampai akhirnya pro dalam menangkis penghapus yang melayang. Setelah itu, hubungan Sing Chow dan Miss Ho pun semakin dekat. Sing Chow bahkan mau mengganti Miss Ho mengajari Wong belajar.
Tapi kemudian keesokan harinya, ternyata sekolah mereka didatangi oleh kawanan gangster yang dipimpin oleh Big Teddy. Alasan mereka tiba di sana tak lain adalah karena ia merasa tertantang setelah anak buahnya dihajar habis-habisan oleh Sing Chow pada hari itu. Walaupun Johnny mencoba mencegah itu, akan tetapi Big Teddy tetap bersikukuh ingin balas dendam. Sehingga tibalah di jam pulang sekolah dan mereka pun mulai melancarkan aksinya. Ia memanggil Sing Chow ke sana, tapi beruntung saat mereka ingin baku hantam, tiba-tiba pacar dari Miso yang seorang polisi pun datang sehingga Big Teddy akhirnya mengurungkan niatnya. Setelah itu di malam hari, Miso yang datang ke rumah Uncle Tad untuk mengajari Sing Chow belajar membuat Uncle Tad berpikir jernih dan langsung memberi Sing Chow sebuah kondom. Melihat itu, Sing Chow pun naik pitam dan langsung menyuruh Uncle Tad keluar dari sana. Tapi tiba-tiba, Uncle Tad yang berada di luar seketika dihadang oleh kawanan gangster. Karena menganggap Uncle Tad adalah ayah dari Sing Chow, mereka pun langsung menculik Uncle Tad. Di sisi lain, Sing Chow yang masih bingung di sana, akhirnya karena godaan setan yang begitu kuat, ia pun membawa kondom tersebut ke dalam kamar. Akan tetapi Miss Ho menyadari itu, sehingga Sing Chow yang kebingungan mulai mencari alasan. Akhirnya Miss Ho pun marah dan langsung meninggalkan Sing Chow. Di luar rumah, ternyata Uncle Tad berhasil kabur sehingga Sing Chow yang saat itu sedang menyusul Miss Ho akhirnya sadar dan langsung menghajar gangster tersebut. Dari kejadian itu akhirnya Miss Ho mulai curiga dengan mereka dan karena terdesak akhirnya Sing Chow pun mengatakan yang sebenarnya. Mengetahui itu, Miss Ho semakin kecewa dan langsung meninggalkan mereka. Setelah itu, keesokan harinya, karena Sing Chow dan Uncle Tad belum juga menemukan senjata miliknya, akhirnya membuat Pak Komisaris memanggil mereka ke kantor dan mulai mendesak mereka. Kemudian sesampainya di sekolah, Sing Chow yang galau karena telah mengecewakan Miss Ho akhirnya berniat ingin membujuk Miss Ho. Akan tetapi Miss Ho yang masih marah langsung meninggalkan Sing Chow di sana. Singkat cerita, sepulang sekolah lagi-lagi kawanan gangster datang dan kali ini mereka berniat ingin membunuh Sing Chow. Akhirnya terjadilah adegan baku hantam antara mereka. Wong dan teman-temannya yang menyadari itu seketika membuat jiwa solidaritas mereka bangkit dan langsung membantu Sing Chow. Tapi ternyata sejak awal aksi baku hantam mereka telah dipantau oleh para polisi sehingga anggota polisi yang dipimpin oleh pacarnya Miso ini langsung menangkap mereka. Tapi faktanya ternyata target mereka bukan hanya kawanan gangster saja. Karena anggota polisi curiga dengan Sing Chow, akhirnya ia pun ikut tertangkap. Singkat cerita, ia pun berada di kantor polisi dan Miso yang mendengar berita itu seketika langsung menuju ke sana. Di sisi lain, karena mereka merasa Sing Chow ada kaitannya dengan Big Teddy, akhirnya ia pun diinterogasi oleh mereka. Tiba-tiba Miso pun tiba dan berniat ingin mengatakan kalau Sing Chow adalah seorang intel yang sedang menyamar. Menyadari itu, takut kedoknya terbongkar, Sing Chow pun mencegah Miso dengan cara hal tersebut membuat pacarnya Miso langsung murka seketika dan langsung menghajar Sing Chow. Beruntung Pak Komisaris tiba tepat waktu dan Sing Chow pun dibawa menuju ke distriknya. Kemudian di kantor komisaris mereka berdua pun disidang. Setelah itu di rumah Uncle Tad mereka pun mulai berdiskusi. Ternyata selama ini Uncle Tad telah mengetahui lokasi senjata yang diselundupkan oleh Big Teddy. Akhirnya setelah menyusun rencana di malam hari mereka pun menuju ke sana. Setelah berhasil menyelinap tepat di dalam sebuah truk, mereka akhirnya menemukan senjata milik Pak Komisaris beserta berbagai senjata yang selama ini telah diselundupkan oleh Big Teddy dan anggotanya. Akhirnya tanpa berlama-lama, Sing Chow pun membawa kabel truk tersebut, tapi sayangnya ternyata Uncle Tad tertinggal. Sehingga ia pun ditemukan oleh mereka dan langsung ditangkap. Sementara itu, Sing Chow yang tidak menyadari itu terus membawa truk tersebut menuju ke rumah Pak Komisaris. Singkat cerita, setelah tiba di kediaman Pak Komisaris, ia pun menyadari kalau Uncle Tad tidak berada di sana sehingga ia pun kembali menjemput Uncle Tad. Tidak lama berselang, Big Teddy mengirim pesan kepada Sing Chow dan mengancamnya agar mengembalikan truk tersebut jika ingin Uncle Tad selamat. Mendengar itu tidak tinggal diam, ia pun segera memasang perangkap di dalam truk tersebut dan setelah itu langsung bergegas menuju ke sana. Singkat cerita, tibalah Sing Chow di lokasi yang sudah dijanjikan. Setelah melakukan pertukaran, Uncle Tad pun berhasil diselamatkan. Sementara itu, saat mereka mengecek isi di dalam truk tersebut, tiba-tiba Sing Chow tanpa ragu langsung meledakkan truk tersebut sehingga mereka yang berada di dalam langsung tewas seketika. Dari kejadian itu, Uncle Tad berhasil membawa uang transaksi mereka sebagai barang bukti sehingga terjadilah aksi kejar-kejaran.
Sampai akhirnya tibalah mereka di sekolah dan berniat ingin bersembunyi di sana. Tapi hal tersebut menjadi bumerang saat Big Daddy dan kawanannya berhasil menyandera murid-murid di sana sehingga Xing Chow dan Uncle Tad mulai terdesak. Beruntung dengan berbekal senjata, Johnny dan Wong berhasil kabur dan mereka pun langsung menemui Xing Chow untuk ikut membantunya. Akhirnya setelah mengatur strategi, mereka pun mulai bergerak. Kawanan gangster dengan cepat berhasil dilumpuhkan sehingga para murid pun selamat. Tapi tiba-tiba ternyata Big Daddy berhasil menyandera Miss Wall sehingga membuat mereka semakin terdesak. Beruntung seketika Pak Komisaris datang tepat waktu dan ia pun berhasil meringkus Big Daddy. Kemudian akhirnya mereka pun selamat. Dan karena misinya telah selesai, akhirnya Xing Chow pun harus meninggalkan sekolah tersebut. Xing Chow akhirnya melakukan perpisahan dengan para murid di sana. Tapi ternyata di depan gerbang, Xing Chow dikagetkan oleh Miss Wall yang ternyata sudah menunggunya. Kemudian mereka berdua pulang bersama dan film pun tamat. Oke, itulah tadi alur dari film Fight Back to School. Pesan moral yang bisa saya ambil dari film ini adalah, jika ingin selamat, jangan maling senjata polisi, tapi malinglah uang rakyat. Baiklah, akhir kata saya beserta Pak Mujahidin pamit undur diri dan sampai bertemu lagi di next video.